Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwat? Semoga semuanya sehat ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Insya Allah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak pada pelajaran kelima tentang mengenal adab-adab Islam. Nah, sebelum kita masuk materi, seperti biasa ya, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Kalian bisa lihat pada buku paket Diniyah halaman 102. Mengenal adab-adab Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua adab. Yang pertama, adab-adab ketika sahur, dan yang kedua, adab-adab ketika berbuka puasa. Wah, pas banget ya Solihah, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. A. Adab-adab ketika sahur. Orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan." Yang artinya, makan sahurlah karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat kita ketahui ya Solihah, kenapa orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk makan sahur. Karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, sekarang gak boleh ada yang malas lagi ya bangun sahurnya. Adapun di antara adab-adab sahur adalah yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Berdasarkan hadis Anas dari Zaid bin Thabit, ia berkata, "Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bangkit menuju sholat. Aku atau Anas bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kadarnya seperti orang membaca 50 ayat. Muttafaqun alaih. Yang kedua, dianjurkan makan sahur dengan kurma jika ada. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah buah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, jika seseorang ragu apakah telah terbit fajar atau belum, dibolehkan dia makan dan minum hingga dia yakin bahwa fajar telah terbit. Contohnya, misalkan kita lagi makan sahur, tiba-tiba mati lampu. Nah, kita nggak tahu nih kapan azan subuhnya. Dan kita pun ragu, ini udah azan subuh belum ya? Udah terbit fajar belum ya? Nah, maka kita diperbolehkan makan dan minum sampai kita yakin bahwa fajar telah terbit. Dalilnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Yang keempat, tidak ada imsak atau menahan diri, kecuali bila azan fajar dikumandangkan. Nah, ini sering banget ya terjadi, atau sering banget nih kita dengar. Kita sering dengar di masjid ada yang bangunin sahur, kemudian ada yang ngingetin waktu imsak. Contohnya, waktu imsak tinggal 5 menit lagi, bangun, 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 gitu ya. Kemudian pas 5 menit kemudian diumumkan, waktu imsak sudah habis. Imsak, imsak, imsak. Nah, biasanya orang-orang berhenti makan ketika diumumkan waktu imsak. Tapi sebenarnya
Waktu imsak itu ketika azan subuh dikumandangkan. Jadi kalau misalkan di masjid ada yang bilang imsak, kalian masih boleh ya makan. Sampai kalian dengar azan subuh, kalian berhenti makannya dan mulai berpuasa. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila Bilal mengumandangkan azan pertama, maka tetap makan dan minumlah. Hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Muttafaqun alaih. Dan yang kelima, bagi orang yang ketika azan dikumandangkan masih memegang gelas dan semisalnya untuk minum, diberikan keringanan khusus baginya, sehingga dia boleh meminumnya. Nah, misalkan kalian lagi makan sahur nih, dan kalian mau minum. Baru beberapa tegukan minum, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah azan nih. Gimana dong? Masih ada minum, belum habis. Tapi kalau sudah azan kan kita harus berhenti makan dan minum dan mulai berpuasa. Nah, khusus masalah ini ada rukhsah ya. Kalian boleh menghabiskan dulu minumannya. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian mendengar panggilan azan, sedangkan bejana atau minumannya ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya, hingga menuntaskan hajatnya dari bejana tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. B. Adab-adab ketika berbuka puasa. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang adab-adab ketika berbuka puasa. Di antara adab-adab ketika berpuasa adalah yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Nah, kebalikan dari adab sahur ya. Kalau adab sahur, mengakhirkan makan sahur. Kalau adab berbuka puasa, menyegerakan waktu berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berbuka puasa dengan kurma. Anas bin Malik berkata, adalah Nabi SAW berbuka dengan rutab atau kurma basah sebelum sholat maghrib. Bila tidak ada rutab, maka dengan tamar atau kurma kering. Bila tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga, berdoa sebelum berbuka puasa. Nah, siapa nih yang masih belum hafal doa buka puasa? Sekarang kita hafalin bareng-bareng yuk. Doa berbuka puasa. Alhamdulillah sudah azan maghrib. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah maghrib. Wow! Alhamdulillah, yuk kita buka puasa dulu dengan segelas air putih. Bismillah. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dahulu Rasulullah SAW pernah mencontohkan, sebelum kita makan besar, sebaiknya kita minum segelas air dan berbuka dengan kurma terlebih dahulu, agar tidak terlalu kenyang saat menjalankan sholat maghrib. Selesai sholat, baru kita makan makanan yang berat. Iya, Abi. Cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami ya salihah. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.